Perkenalkan, saya Eti Fauziah dari SDN Remen 1 akan menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam tema 2 kelas 2 dengan tema Asik Bisa Membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak untuk hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan, amin. Sebelum memulai pelajaran, saya akan membacakan beberapa kompetensi dasar. Yang pertama yaitu siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling menasihati sebagai implementasi dari pemahaman makna surat An-Nasr dan Al-Asr. Yang ketiga, siswa melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Siswa terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa menunjukkan pelafalan surat An-Nas. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masuk pada materi yaitu melafalkan surat An-Nas. Mari kita membaca surat An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya dan mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikianlah bacaan dari surat An-Nas yang artinya pada ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, untuk anak-anakku semua, ketika kalian membaca surat pendek ataupun membaca Al-Quran, maka bedakan ketika membaca huruf qaf dengan kaf, a dengan a, sya dengan sa, wa dengan fa. Berlatihlah membaca dengan benar, mintalah gurumu untuk membimbingmu membaca. Sekarang, bekerjasamalah dengan temanmu, lafalkanlah surat An-Nas di depan temanmu, mintalah temanmu menyimak bacaanmu, dan lakukanlah secara berulang-ulang. Nah, baik, kita ulang lagi dalam menghafal surat An-Nas. Sekarang mari kita hafalkan surat An-Nas. Agar cepat hafal, bacalah berulang-ulang ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang setelah hafal, praktikkanlah dalam sholat. Bacalah surat An-Nas setelah membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, hafalan kalian akan selalu terjaga.
Menghafalkan surat An-Nas harus percaya diri. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibu untuk membimbingmu agar bacaanmu benar. Dalam menghafalkan bacaan Al-Quran, hendaklah tidak terburu-buru. Kita harus sabar, yang penting bacaan dan makhrajnya benar. Selanjutnya yaitu pesan dari surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surah yang ke-114 atau surah yang terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan di Mekkah. Surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surat An-Nas termasuk surah Mu'awwikatain, yakni surah yang berisi permohonan perlindungan. Selain surat An-Nas, surat yang satunya adalah surat Al-Falaq. Surat An-Nas berarti manusia. Surat An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Semua manusia wajib beribadah kepadanya. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Dan agar kita selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Untuk itu, setelah materi ini selesai, maka evaluasi selanjutnya adalah soal 1, An-Nas artinya titik-titik. Soal 2, kita harus memohon perlindungan kepada titik-titik. Soal 3, kejahatan datang dari golongan titik-titik dan titik-titik. Dan soal yang keempat, surat An-Nas diturunkan di titik-titik. Nah, selamat mengerjakan untuk anak-anakku semua. Demikianlah materi kali ini, semoga kalian terjaga hafalannya. Dan sebelum pelajaran diakhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.